Salam jumpa dan jumpa lagi dalam podcast HKBP Setia Mekar dengan Ngobras, Ngobrol Santai. Sahabat perempuan, wow. Sahabat perempuan, wow. Shalom Jemaat HKBP Setia Mekar. Podcast kita pada hari ini akan diisi oleh seorang narasumber yang baru saja menjabat di HKBP Setia Mekar, baru saja dilantik di minggu lalu, yaitu Inang Ketua Seksi Perempuan, Inang S. Simorangkir. Terima kasih Inang atas waktunya untuk hadir di podcast kami hari ini, juga selamat atas pelantikannya di minggu yang lalu. Sepertinya biar semua jemaat juga kenal sama Inang, bolehkah Inang perkenalan diri dulu? Terima kasih Kak Olip. Saya Serti Sarmalia Boru Simorangkir, Nyonya Sianturi, yaitu dari Amang Henry Sianturi. Saya seorang ibu dari 3 orang anak. 2 anak saya sudah bekerja dan 1 masih menjalani pendidikan di SMA. Shalom untuk semua sahabat perempuan Setia Mekar. Salam jumpa dalam sukacita. Inang, kemarin saat pelantikan aku lihat di warta jemaat bahwa kepengurusan Inang itu cuma berisikan 7 orang ya. Lalu Inang, bagaimanakah cara Inang menggapai seluruh kaum ibu, seluruh kaum perempuan yang ada di HKBP Setia Mekar ini dengan 7 orang yang ada, sedangkan HKBP Setia Mekar ini punya 11 week nih Inang. Caranya gimana nih? Iya Kak Olip. Nah jadi menurut amandemen ketiga sekarang ini bahwa terjadi perubahan dari yang lalu, bahwa sekarang itu memang ada perampingan. Nah, di mana formasi daripada SPH terdiri dari 7 orang, itu adalah ketua, sekretaris, dan bendahara, ditambah dengan bidang yang kami susun. Kami coba rembukan bahwa bidang ini antara lain adalah bidang kerohanian, bidang kesehatan, olahraga dan seni, bidang core wilayah dan core. Jadi Kak Olip, dalam hal ini kami memberdayakan daripada bidang koordinator wilayah core, yaitu di mana Inang ini mengundang 1 daripada setiap week untuk bisa bersama-sama bekerja, dan juga kami sudah kunjungan kepada core di dalam 4 core di dalam minggu ini, bahwa mereka sangat antusias dan mau bekerja sama, bahwa ketua daripada core tersebut akan menjadi perpanjangan tangan daripada SPH ini. Nah, jadi begitulah caranya menjangkau semuanya, sehingga apabila ada suatu informasi ataupun masukan kepada SPH itu bisa secara cepat terrealisasi, gitu Kak Olip. Oke, nah berarti selain 7 orang yang ada di dalam wadahnya pengurus SPH ini, ada lagi beberapa kaum ibu yang membantu Inang gitu ya, sebagai koordinator core maupun koordinator wilayah atau WIK masing-masing. Begitu ya Inang ya? Benar Kak. Ya, nah jadi daripada 4 bidang itu ada yang belum masuk, yaitu humas. Nah, adapun kita HKBP Setia Mekar ini ada 4 punguan core ya Kak, yaitu adalah punguan core Ina, punguan core Ina Hana, punguan core Ina Natania, dan punguan core Ina Anugrah. Oke. Kalau Inang sendiri tergabung dalam core? Saya termasuk di dalam core Ina. Oh, core Ina. Oke, Inang. Lalu Inang, aku mau tanya lagi nih Inang. Apa visi misi yang Inang bawa sehingga visi misi tersebut bisa membawa Inang memenangkan ya Inang ya? Memenangkan pemilihan ketua seksi ini sampai di pelantikan kemarin. Apa sih Inang kalau boleh tahu? Ya Kak Olip, jadi sebenarnya ini kalau saya katakan bukanlah sebagai pemenangnya Kak Olip ya. Kita hanya dipercaya untuk terpilih dari antara sahabat perempuan ini untuk memegang daripada SPH ini 2 tahun ke depan. Nah, jadi sebagai visi dan misi kita adalah bahwa kita menghimbau semua perempuan di HKBP Setia Mekar agar menjadi garam. Artinya berdampak yang baik
terutama sekali kepada keluarga. Nah, kalau sudah berdampak baik di dalam keluarga, maka kita harapkan di lingkungan, di gereja, dan juga di negara kita ini boleh menjadi lebih baik. Nah, Kak Olip, yang perlu saya katakan lagi di sini bahwa ruang lingkup daripada perempuan itu adalah setiap wanita dewasa yang sudah mandiri, baik dari segi penghasilan maupun dari segi usia, dan juga setiap perempuan atau ibu atau mama yang ada di HKBP Setia Mekar, itulah ruang lingkup daripada perempuan. Sedangkan tugas daripada kita SPH ini adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap perempuan sebagai tentang penghayatan firman Tuhan agar semakin berkembang menuju kedewasaan iman. Nah, jadi di situ titiknya agar melalui pelayanan kita seksi perempuan ini, semua perempuan yang ada di HKBP Setia Mekar bersama-sama kita memenangkan jiwa dan menuju kedewasaan iman, gitu Kak Olive. Oke, itu tadi ada tugas dari SPH, ada visi misi, dan juga ada ruang lingkup. Berarti kalau boleh aku tanya lagi nih, Inang. Kan tadi Inang di situ saat menyampaikan visi misi ada menekankan satu kata, yaitu berdampak, atau satu kalimat yaitu berdampak bagi keluarga. Berdampak yang seperti apa sih yang Inang maksud? Iya, nah Kak Olive, setiap ibu menginginkan yang terbaik bagi keluarganya. Apapun akan dilakukan untuk keluarga bisa dibangun lebih baik. Nah, jadi berdampak dalam hal ini adalah bagaimana ibu bisa menggarami atau berpengaruh, memberikan rasa kepada satu keluarga sehingga keluarga ini bisa terbangun dengan baik, yang outputnya itu adalah si anak akan menjadi mandiri di kemudian hari saat dia dewasa. Katakanlah saat dia dewasa itu dia sudah mandiri, yang artinya dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri tanpa melibatkan orang tua atau tanpa menyusahkan orang tua. Nah, saya pikir inilah semua kerinduan daripada seorang ibu bahwa akan ada Kak Olive, akan ada di sana kebahagiaan melalui kemandirian anak dan melalui sinergi daripada antara anak dan orang tua yang baik, gitu. Oke, nah berarti dampaknya adalah untuk keluarga itu sendiri, untuk anak-anak itu, dan menjadikan anak-anak lebih mandiri menjalani kehidupannya. Benar. Begitu ya Inang ya. Terus tadi juga dalam ruang lingkup perempuan, Inang ada sampaikan bahwa yang menjadi ruang lingkupnya perempuan adalah semua perempuan HKBP Setia Mekar yang sudah dewasa, baik dalam usia maupun memang dalam pekerjaan dan juga penghasilan, begitu ya Nang ya. Berarti tidak cuma kaum ibu, semua perempuan itu bisa dalam wadahnya SPH. Iya. Oke, begitu. Baiklah Inang. Terus Inang, kalau rencana umum selama 2022 ke 2024 ini SPH mau bikin apa sih Inang? Nah, jadi kita mengacu kepada tugas daripada SPH tadi ya Kak Olive ya, bahwa merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap perempuan tentang penghayatan firman Tuhan agar semakin berkembang menuju kedewasaan iman. Nah, jadi di sini kita itu membuatkan suatu program jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang artinya dari tahun kita dilantik 2022 sampai dengan 2024. Sementara jangka pendeknya itu kita ada di sampai penghujung daripada tahun ini. Kami harapkan Linden ini berlangsung, dan pada saat Agustus di sana kita membuatkan suatu perlombaan, itulah menjadi acara puncak daripada kegiatan di debut olahraga ini. Nah, itu dia ya Kak Olin. Di kerohanian kita akan membuatkan juga melaksanakan ibadah raya perempuan. Nah, yang satu hal lagi seperti yang sudah diberitakan Amang Uluan kita kemarin minggu lalu itu dari mimbar, bahwa akan ada suatu kor gabungan INA. Nah, inilah yang kita coba sekarang agar nanti kita bisa bersama-sama bersehati dalam kesehatian, yang kita harapkan debutnya itu akan bisa kita tampilkan di puncak tahun kesehatian Gotilot ulang tahun gereja, gitu Kak Olive. Berarti di tahun kesehatian ini yang utama adalah tadi ya Inang, mungkin karena selesai pandemi juga ya, belum selesai pandemi tapi mungkin jadi kita akan mulai lagi kegiatan olahraga tadi
dan Core Inahuria. Iya, Berarti Core Inahuria ini Inang gabungkan dari semua, dari WIC, dari Core yang ada 4. betul. Berarti nanti di situ akan terdiri dari cukup besar dong ya Inang ya. Kita harapkan begitu Kak Olip. Oke, Iya. semoga semuanya terlaksana dengan baik gitu ya Inang. Dengan catatan Kak Olip, kalau dari WIC misalnya itu ada perwakilan cukup 2. Mungkin kalau dari Core kita terbuka semuanya, siapa yang mau bergabung, mari kita bergabung bersama. Oke, semoga setelah menonton dan mendengar ini semua yang tergerak dan ingin bergabung segera cepat bergabung ya Inang ya. Oke, keren banget ini Inang kayaknya program kerjanya nih. Semoga juga banyak nantinya yang ikut serta dan terbantu melalui programnya Inang ya. Amin. Amin. Lalu Inang, aku mau tahu lebih banyak lagi dong tentang tadi Core Inahuria. Gimana sih caranya Inang, misalnya nih nanti yang daftar sampai ratusan orang, karena kita tahu weeknya ada 11, Iya. core-nya ada 4. Kok yang daftar sampai 100 itu bagaimana bisa atau bagaimana cara kan mengambil sebagai anggota Core Inahuria? Iya. Nah, jadi Kak Olip kan tadi kalau yang dari WIC itu sudah terbatas 2. Otomatis kalau 2 kali 11 gitu kan, ada 20. Plus kita 7 kan, berarti 29. Nah, sekarang dari masing-masing core ini yang 4. Nah, tekniknya gini Kak Olip, yang sudah kita rencanakan bahwa nanti kita kasih teks core kepada setiap core. Mereka bisa mempelajari pada saat, kan sekarang sudah digalakkan lagi kan pertemuan pelatihan core setiap minggu. Nah, jadi mereka belajar di tempat masing-masing dulu, ataukah mereka itu hanya perwakilan, terserah gitu Kak Olip. Oke. Oh, berarti kalau misalnya 4 core semuanya ikut seleksi dulu atau latihan dulu bersama, Latihan, iya. kemudian baru mungkin pemilihannya adalah per orang kali Inang ya. Kalau 4-4-nya mau Kita tidak bersedia. memilih, Oh, tidak. tidak taraf memilih, tetapi memang kalau yang week mereka kasih gitu ya, ada 2, semoga ada 2 gitu kan. Nah, kalau yang core, teks core kita kirim ke mereka, mereka latih di dalam pertemuan mereka, setiap mereka itu, baru nanti ada suatu waktu di mana mungkin ini di penghujung ya kan, sebelum kita nampil, kita undang mereka, seberapa datang ya memang itulah yang ikut gitu. Oh, berarti yang bersedia, Iya. yang bersedia memenuhi undangan dari Iya. SPH inilah yang nanti diajak jadi Core Peserta. Inahuria, Iya. yang akan ditampilkan di puncak pesta tahun kesehatian ya, Gotilon dan ulang tahun gereja kita. Iya, itu nanti kita konsul dulu dengan Amang Uluan seperti apa kalau Konsepnya. kalau beliau kasih ke kita kesempatan, Iya. kita ada, tapi kalau belum nanti berkembang. Kita coba di lain Iya. kesempatan ya Inang Iya. ya. Oke Inang. Lalu Inang, bagaimanakah nih atau kegiatan apakah yang memang benar-benar menurut Inang akan menarik dan menjadi wadah yang bisa mengumpulkan semua kaum ibu, semua kaum perempuan tadi? Kan tadi kegiatannya sudah banyak ya Inang. Ada olahraga, ada masak, ada core. Lalu menurut Inang, kegiatan apa sih yang paling bisa menyatukan para kaum ibu Huria HKBP Setia Mekar ini? Saya kira itu tadi kita belum belum ngomongin bahwa ada satu kegiatan juga kita akan bikin talk show. Cuman mungkin di seberang tahun ya kan, Oh, mungkin tahun yang akan datang. ya. Nah, itu ada talk show nanti tentang bagaimana kita menjadi wanita bijaksana dan tangguh. Nah, ini menjadi wacana sih ya kan, kita belum, tapi itu idenya gitu ya. Nah, jadi kalau kegiatan itu saya rasa ada di ibadah raya perempuan Kak Olip. Oke, Iya. yang akan diadakan di gereja, Iya. di ibadah raya. Jadi Iya. mengundang seluruh perempuan Tahun gereja. perempuan, iya. Oke deh, Inang. Berarti tahun depan akan ada talk show ya rencananya. Tapi kalau nggak salah, aku juga ada dengar Inang mau bikin webinar ya. Ada webinar bukan seminar parenting ya Inang ya? Seminar Iya, parenting gimana tuh, Inang? kita akan adakan sebenarnya ya. Kita sebagai ibu dulu yang harus kita healing namanya ya, pemulihan ya. Healing ya, Inang, Nah, ya. jadi kadang-kadang kan kita ini di permukaan ceria semua nih ya. Tetapi semoga kan gitu. Tetapi bisa kita sentuh mulai dari kita perempuan dulu, baru nanti mungkin kita akan ada juga seminar untuk anak di mana akan memanggil motivator anak-anak yang akan berangkat SMA, anak-anak yang dari SMA mau berangkat perguruan tinggi. Nanti kita cari satu hari, kita cari juga
motivator untuk itu, bahwa mereka itu memastikan bahwa mereka itu pas Tepat, gitu. iya. Biar nggak ada kekecewaan di kemudian hari. Benar, ya Kak Inang Oli, ya. iya. Oh, berarti nantinya ada parenting untuk anak, talk show gitu Iya. ya. Banyak ya programnya Inang ini sudah dirancangkan cukup besar. Lalu bagaimana Inang kalau misalnya masih ada lagi saran yang ingin disampaikan untuk mengadakan program yang lain, apakah masih diterima? Diterima banget ya. Oke. Nah, ini juga program-program ini adanya datang dari Ruas, sahabat perempuan juga ya Kak Olip ya. Nah, jadi akan diterima banget. Nah, ini jadi pesan tersendiri bahwa sahabat perempuan itu adalah kita ya. Nah, jadi bukan ada di ketujuh daripada formasi yang sudah terbentuk, tetapi sahabat perempuan itu adalah kita. Dan kita juga punya salam ya sahabat perempuan, bahwa salam kita itu adalah wow. Sahabat perempuan, wow. Apa itu wow, Kak Olip? Yang pertama W-nya itu adalah woman, yang itu O-nya adalah of, yang ketiga W yang satunya lagi adalah wisdom. Jadi woman of wisdom. Woman of wisdom. Kita harapkan kita menjadi wanita yang bijak. Begitu. Kak Gimana Olip. Inang, boleh diulang lagi mungkin slogannya tadi? Sahabat perempuan, wow. Oke, kita coba sekali lagi Inang. Oke, ayo Kak Olip. Siapa nih yang memimpin, Inang atau Inang coba? Boleh saya. Oke, gitu. Sahabat perempuan, wow. Sahabat perempuan, Wow. Woman of wisdom. Oke, Iya. keren nih kayaknya nih programnya. Berarti akan dipakai itu di setiap kegiatan ya Inang. Sahabat perempuan, wow. Menjadi yelnya ya Kak Olip ya. Nah, jadi tadi belum kejawab. Iya, Seandainya sahabat perempuan ada ide atau apapun yang akan kita lakukan di dalam kegiatan perempuan, bisa nanti menghubungin humas kita, yaitu Kak Fide. Kak Fide itu ada, apa perlu nomor teleponnya Kak? Oh, nanti nomor telepon bisa kita taruh di kolom Disematkan. komentar atau di kolom di bawahnya Iya, ini, di bawah iya. sini nanti kita Oke, bikin. Kak, terima nomor kasih. telepon. Iya. Iya. Mungkin Inang, yang terakhir sebelum kita akhiri pembahasan kita hari ini, apakah ada pesan yang ingin Inang sampaikan untuk seluruh kaum ibu, kaum perempuan di HKBP Setia Mekar ini? Oh iya Kak Olip. Nah, jadi pesan terakhir ini ya. Jangan terakhir dong Inang. Jangan Baru terakhir ya. dimulai. Pesan pertama. Ada pesan 3 ini pesannya Kak Olip. Nah, pesan pertama itu kita tadi sahabat perempuan, kita menerima masukan-masukan ataupun hal-hal apapun yang sekiranya bisa membangun sahabat perempuan di Setia Mekar ini. Nah, itu nanti boleh dikirimkan melalui Kak Fide sebagai humas ya. Nah, yang kedua kepada sahabat perempuan semuanya, ini khusus kepada kami pengurus perempuan, bahwa ya Inangnya sahabat perempuan ya, bahwa itu ada, saya juga membaca, tapi ini bagus saya rasa saya sampaikan begini sahabat perempuan. Ketika kamu mencari yang sempurna, kamu akan kehilangan yang terbaik ya. Dan ketika kamu kehilangan yang terbaik, kamu akan mengerti bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nah, ini khusus kepada kami pengurus, bahwa terima kasih untuk sahabat perempuan semua Setia Mekar ini, bisa kita bersama-sama saling mendukung, tetapi tidak ada yang sempurna, karena sempurna itu adalah miliknya Tuhan. Marilah kami yang kurang sempurna, yang masih terbatas, yang masih jauh dari kesempurnaan, agar bisa diterima kita bersama-sama, karena adanya sahabat perempuan ini, karena kami dan semuanya perempuan yang ada di sini. Nah, yang terakhir pesan ketiga ya Kak Olip ya, bahwa kita dari sahabat perempuan mengajak semuanya perempuan yang ada di HKBP Setia Mekar, agar kita pada setiap peran kita, baik itu kita sebagai wanita mandiri, baik itu kita sebagai ibu atau mami, baik itu kita sebagai ipar, nah baik itu kita sebagai opung, ya kan, untuk tetap selalu bersyukur dan menjadi tiang doa yang memberi dampak yang baik dalam pembangunan keluarga yang sehat. Nah, berarti balik lagi ya Inang ke visi misinya Inang tadi, agar perempuan HKBP Setia Mekar bisa berdampak atau menjadi dampak untuk seluruh anggota keluarganya maupun orang-orang di luar sana. iya. Dan tadi satu pesannya Inang adalah
tidak ada yang sempurna. Apabila kita mencari yang sempurna, maka kita akan kehilangan yang terbaik. Berarti Iya. kita harusnya bersyukur gitu ya Inang ya. Kalau Iya. udah punya yang terbaik, janganlah terus-terusan menuntut yang sempurna Iya, gitu ya Kak Inang ya. Olip. Oke Inang, terima kasih banyak Inang atas waktunya untuk mengisi podcast kita pada hari ini. Dan semoga sukses untuk program kerjanya di SPH. Salam juga untuk semua anggota SPH-nya agar selalu bisa menonton podcast HKBP Setia Mekar. Terima kasih Kak Olip untuk waktu dan kesempatan yang boleh diberikan kepada kami. Kami juga sebagai pengurus daripada seksi perempuan mengucapkan terima kasih banyak untuk semua sahabat perempuan di HKBP Setia Mekar dan Kak Olip dan juga Amang Uluan. Semoga podcast kita ini bisa berdampak yang baik, sukses untuk semua dan tim. Terima kasih Inang. Nanti jangan lupa di jemaat ya Inang ke seluruh anggota SPH dan keluarganya masing-masing. Oke, Terima Kak kasih Olip. Inang. Terima kasih Kak Olip, Tuhan Yesus memberkati.